Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman hari ini? Selamat ini hari Selasa para busi, aku sampai lupa hari deh. Pokoknya selamat beraktivitas ya teman-teman. Mudah-mudahan kalian semua diberikan kesehatan selalu, lancar urusan, juga lancar rezeki, amin. Nah, di video kali ini aku kegiatannya lagi nge-refill gula pasir yang stokannya memang habis. Jadinya ini di restock dulu ya sama si ini deterjen. Kebetulan untuk deterjen ini tuh beli pas kemarin-kemarin gitu. Jadi beli ecer, cuma yang dibeli cuma ini aja deterjen. Tapi untuk deterjen satu rencengnya kayak gini tuh lebih dari pemakaian 1 minggu ya untuk di aku. Oh ya teman-teman, sembari aku aktivitas hari ini aku mau sharing-sharing nih tentang 7 tips hidup tenang yang minim stres. Apa aja sih 7 tips untuk bisa menjadikan kehidupan kita itu lebih tenang terus juga minim stres? Aku mulai ya dari yang pertama langsung aja, yaitu dengan menyederhanakan menu makanan. Untuk aku sendiri biasanya dengan 2 orang anggota dewasa, untuk menyuguhkan menu makanan yang kita konsumsi sehari-hari yang aku masak biasanya itu hanya dengan cukup 1 lauk protein hewani dan 1 sayur tumisan. Biasanya aku masaknya itu sehari 2 kali ya teman-teman. Kalau pagi misalnya udah tumisan sama goreng protein hewani, entah apapun itu, bisa ayam, telur, nugget dan lain-lain. Lalu untuk sore harinya biasanya aku masaknya sayurnya yang ada kuahnya, lalu aku nyambel dan juga ada juga protein hewani maupun nabatinya. Jadi lebih dibikin simple aja gitu ya, karena kalau makan dengan banyak menu masakan biasanya suka bingung sendiri dan malah untuk rasa makanannya tidak terlalu fokus dan tidak terlalu menikmati. Jadi supaya tidak mubazir juga, yang penting kalau di keluarga aku itu yang penting makanannya hangat ya, jadi tetap enak meskipun menunya sederhana. Lalu yang kedua tipsnya adalah selalu mengkosongkan top table atau meja dapur setelah selesai dipakai. Aku tipe orang yang jarang banget taruh dekorasi ataupun barang perintilan di meja dapur ya, karena mengingat meja dapur aku itu yang ukurannya mini atau kecil, jadi sebisa mungkin aku mengosongkan meja dapurnya biar terlihat lebih lega. Nah teman-teman, ini aku lagi ngepel di area ini ya, gudang. Maaf ya kalau terlihat ya seperti itu, namanya juga gudang, tapi selalu aku bersihkan. Nah untuk top table atau meja dapur sendiri biasanya aku cuma taruh kayak kompor, terus rak bumbu sama rak penir cuci piring. Ini kalau penir cuci piringnya kalau udah kering semua, piringnya aku simpan di lemari, terus raknya aku simpan juga. Jadinya benar-benar aku kosongin di meja dapurnya. Ini biar lebih lapang aja gitu ya, kita ngelihatnya nggak terlalu bertumpuk barang, jadinya juga tidak stres ngelihatnya. Lalu tips yang ketiga adalah habiskan stok bahan makanan terlebih dahulu sebelum belanja lagi. Nah ini aku tipe yang orang belanja mingguan seperti ini ya. Kalau untuk bahan makanan yang aku konsumsi dengan suamiku setiap hari untuk stokan 1 minggu, biasanya memang sebelum belanja itu aku udah tahu nih mau belanja apa, terus juga mau masak apa. Makanya aku selalu menghabiskan dulu nih stokan bahan makanannya sampai habis, baru deh setelah habis belanja lagi. Kegiatan seperti ini untuk mengantisipasi mubazir ya, atau ya supaya makanannya itu tidak terbuang dan terpakai semuanya. Lalu tips yang keempat adalah sederhanakan alat masak. Ini penting banget sih kalau buat aku. Bagi aku untuk yang kepentingan pribadi ataupun kebutuhan pribadi keluarga gitu, bukan untuk usaha, biasanya aku sesuaikan dengan kebutuhan aku sehari-hari buat masak. Contohnya, aku tidak perlu alat grill selama aku punya teflon. Kadang-kadang bisa memanggang loh di teflon, baik itu untuk bikin ayam bakar, martabak, dan lain-lain. Lalu aku juga belum perlu untuk steamer selama aku masih ada kukusan atau dandang, karena lebih hemat juga kan, lebih hemat energi, lebih hemat ongkosnya karena kukusan itu lebih murah harganya. Dan untuk saat ini aku juga tidak perlu air fryer selama aku punya wajan untuk menggoreng makanan aku. Karena buat aku air fryer itu juga dayanya tinggi ya, jadi kalau aku lebih memilih untuk wajan biar hemat energi. Lalu tips yang kelima adalah simpan botol perbumbuan dalam satu wadah atau satu rak. Hal ini bertujuan untuk memudahkan kita saat mau memakai barang-barang atau bumbu tersebut. Jadi kita tinggal angkat wadahnya atau tinggal
ke rak penyimpanannya gitu ya. Jadi kita nggak perlu pusing nih cari bumbu yang kadang-kadang 1 botol 2 botol itu nyempil ya, taruh di mana. Kalau misal kita taruh botol-botol bumbu kita dalam keranjang ataupun dalam satu rak, biasanya lebih memudahkan kita saat mau memakai bumbu tersebut. Oke, tips yang keenam adalah rutin bikin list barang-barang yang akan kita beli sebelum kita pergi berbelanja. Nah, ini penting banget ya untuk menghindari kelupaan kita tuh mau beli barang apa aja, karena biasanya kalau belanja kan kita banyak ya yang mau dibeli. Jadi untuk menghindari juga impulsif buying atau belanja berlebih. Lalu tips yang terakhir adalah cukupkan satu barang di satu lokasi penyimpanan di rumah kita, atau tidak menyimpan barang yang fungsional itu lebih dari satu. Contohnya TV, kulkas, mesin cuci, dan barang-barang elektronik lainnya, karena akan memenuhi tempat ya. Dan juga aku rasa untuk pemakaian pribadi ya barang elektronik cukup satu lah ya. Hemat energi juga. By the way teman-teman, ini tuh sebenarnya aku kayak udah lama ya nggak bikin video belanja mingguan, dan kebetulan tuh kemarin aku sebenarnya nitip beli cabai sama bawang gitu perbumbuan ke suami aku. Kalau misal suami aku tuh kerjanya ada ambil barang ke pasar, nitipnya tuh cuma cabai sama bawang, cuman suami aku malah ada belanja ini ya, sayur, tempe, tahu gitu. Jadi alhamdulillah deh. Jadi aku tunda dulu ya untuk belanja mingguan, aku mau menghabiskan stok belanjaan ini dulu. Ini nggak tahu sih habisnya berapa, katanya sih sekitar 70.000 atau 80.000, nggak tahu deh. Ada ikan tongkol juga, tapi aku kelupaan ngambilnya di kulkas, jadi nanti aku ambil terakhiran. Jadi yang suami aku belanja ini ada kangkungnya yang setengahnya udah aku masak tadi malam, terus ada tempe, ada toge, ada tahu putih, tahu kuning juga ada, udah aku goreng semalam. Ada ikan tongkol, ada bumbu juga tuh kayak ladaku, saus tiram. Bumbunya ada cabai, tomat, bawang merah, bawang putih, bawang bombay, sama cabai yang besar gitu, cabai merah sama cabai hijau. Ini dia ya detailnya. Alhamdulillah nih bisa untuk stokan 2 atau 3 hari masak. Ada sawi juga. Alhamdulillah. Jadi untuk belanja mingguannya kita bisa pending 1-2 hari kemudian. Ini mulai aku tutup ya teman-teman untuk belanjaannya. Ini pas belanja ya aku nggak ikut ya karena suamiku pas kerja gitu. Untuk stokan protein hewani nanti nyusul aja deh beli di Mang Sayur. Oh ya, aku mau sharing ya teman-teman, 2 hari ini tuh di daerah aku kalau malam gerah banget, sumuk gitu. Kalau di daerah teman-teman sendiri gimana nih? Gimana cuacanya hari ini? Aku juga mau salam-salam juga nih untuk teman-teman yang sering banget dukung aku ya di video YouTube aku. Pokoknya terima kasih banyak, nggak bisa aku sebutin satu persatu. Nah itu dia ya, ikan tongkol juga dibeli semalam sih tepatnya. Kemarin ya, tapi kan suamiku pulang sore gitu, tapi yang setengah porsinya udah aku masak. Oke, ini dia belanjaan aku, bukan sih belanjaan yang suamiku beli. Itu dia tadi juga 7 tips hidup tenang dan minim stres ala aku ya teman-teman. Mudah-mudahan setiap kali apa yang aku share dalam video YouTube ini bermanfaat dan bisa juga memberikan semangat pastinya, dan menemani hari-hari teman-teman semua. Mungkin dikala lagi senggang atau dikala lagi gabut bisa ya dengan nonton video aku gitu. Oke nih, aku mulai nyimpen stokan bahan makanan aku di lemari es seperti biasanya. Untuk protein hewaninya cuma ada telur. Besok-besok deh di Mang Sayur mau beli ayam atau ikan gitu ya. Ada ikan tongkol juga deng. Nah ini dia selesai di kegiatan terakhir, lagi bilas cucian, terus cuacanya cetar hari ini, mudah-mudahan kering semua jemuran aku. Pokoknya terima kasih banyak ya. Sampai di sini dulu video aku hari ini teman-teman. See you next video. Assalamualaikum. Bye.